menjadi hamba Tuhan. Namun apa ya mau dikata kesempatan itu tidak ada dan banyak hal tidak memenuhi syarat saudara. Akhirnya dia menjadi seorang tukang sepatu, membuat sepatu saudara. Satu hari dia berkenalan dengan seorang anak muda saudara. Setelah berkenalan dengan anak muda itu dan baru ketahuan bahwa anak muda itu adalah seorang mahasiswa teologi saudara. Dan tahu bahwa sebentar dia akan tamat dan menjadi seorang pendeta melayani di gereja. Betapa senangnya Pak Tua ini saudara. Akhirnya mereka menjadi teman baik dan ditunggu-tunggu. Akhirnya anak muda ini lulus dari sekolah kitab dan melayani sebagai pendeta di sebuah gereja. Oh saudara, Pak Tua ini begitu gembira. Lalu satu hari dia bertemu dengan anak muda ini dan berkata kepada dia, anak muda, saya ucapkan selamat ya. Engkau sudah lulus dan sekarang melayani sebagai pendeta di sebuah gereja. Bolehkah saya minta satu hal? Oh iya Pak, apa? Bolehkah izinkan saya untuk membuatkan bagi kamu sepasang sepatu kulit yang bagus? Boleh enggak? Oh anak muda tentu berkata, ya boleh dong ya gitu ya. Apalagi dikasih gratis kan gitu ya saudara ya. Oh handmade loh saudara ya. Akhirnya saudara setelah serang berapa lama diberikanlah sepasang sepatu kulit yang sangat bagus. Handmade saudara. Dan saudara dikasihkan kepada anak muda ini. Nah saudara setiap minggu tak kalah Pak Tua ini datang ke gereja Tuhan dan melihat anak muda, pendeta muda ini khotbah saudara. Dan memakaikan sepatu yang dikasihkan kepada dia. Pak Tua itu senang luar biasa. Karena apa saudara? Karena setiap kali dia lihat anak muda pendeta ini khotbah, pakai sepatu yang dia kasih saudara, dalam hatinya dia berpikir, wah meskipun saya tidak ada kesempatan untuk menjadi pendeta khotbah di atas mimbar, tapi setiap kali saya melihat anak muda pendeta itu pakai sepatu yang saya kasih, ya seolah-olah saya yang sedang khotbah di sana saudara. Wah saudara, dia senang betul saudara dengan kondisi seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya bisa bayangkan, para wanita, para perempuan yang menyertai Tuhan Yesus dalam perjalanannya, mungkin pikirannya juga seperti itu, betul enggak saudara? Ya, jadi setiap kali tak kala dia melihat Yesus mengajar, berceramah atau bahkan melakukan mujizat yang menolong banyak orang di dalam pelayanan Tuhan Yesus, para wanita itu berpikir dan di dalam hati mereka penuh dengan sukacita. Dan mereka akan berpikir begini, wah alangkah indahnya begitu ya. Karena kami bisa mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaan kami. Jadi seolah-olah apa yang Tuhan Yesus lakukan itu mereka melakukannya saudara. Dan mereka ada bagian di dalamnya saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Lukas dengan sangat teliti saudara. Ya seringkali kita berpikir oh yang menyertai Yesus keliling pelayanan masuk kota, desa, ya ke atas gunung, ke lembah adalah para murid-murid saja. Ternyata tidak saudara. Lukas mencatat ada sekelompok perempuan yang menyertai Yesus. Yang bersama dengan Yesus dan murid-muridnya pergi keliling memberitakan Injil Kerajaan Sorga saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa para wanita ini mendukung, mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki. Yaitu dengan uang yang mereka miliki untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus. Maka di dalam pelayanan Yesus dan teman-temannya, murid-muridnya itu ya nggak usah khawatir lagi lah gitu ya. Nggak usah ada urusan pusing soal keuangan gitu kan ya. Soal apa konsumsi dan sebagainya saudara. Ya. Karena apa? Kelompok wanita ini terus menyertai dan mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Saya kira ini satu hal yang sangat menarik saudara untuk kita lihat pada pagi hari ini saudara. Bagian teks ini saudara ada dua hal yang mau kita belajar bersama. Hal yang pertama saya ingin kita share adalah bahwa para perempuan yang melayani Yesus berasal dari latar belakang yang berbeda-beda saudara. Tidak semua mereka kaya saudara. Tidak semua mereka dari latar belakang keluarga yang baik. Bahkan tidak semua mereka berasal dari perempuan yang baik-baik saudara. Lukas mencatat ada 3 nama saudara. Tapi 2 nama saja yang saya mau kontraskan di sini saudara. Nama yang pertama adalah disebut sebagai siapa? Maria Magdalena saudara. Yang daripadanya Yesus mengusir 7 roh jahat. Saudara bisa bayangkan ya. Seorang wanita dirasuki oleh 7 roh jahat. Itu kehidupannya seperti apa? Sangat menderita saudara. Sulit dibayangkan saudara. Tetapi Yesus menyembuhkan dia saudara. Pada akhirnya lalu dia mengikuti Yesus dan memakai kekayaannya untuk
mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Siapakah Maria Magdalena ini? Ya, Maria asal dari Magdala, saudara ya. Dr. Lightfoot, saudara, mencatat bahwa mereka menyelidiki kitab Talmud, saudara. Di dalam kitab Talmud itu diceritakan ada seorang yang disebut sebagai Maria si pengepang rambut, semua. Ya, jadi Maria yang rambutnya dikepang-kepang, saudara. Jadi boleh jadi inilah perempuan Maria Magdalena itu, saudara. Karena apa? Karena pada saat namanya dicatat adalah saat dia masih dalam keadaannya sangat berdosa, saudara. Ya, dia mengepang-ngepang rambutnya, dan menurut 1 Timotius pasal 2 ayat 9 itu dikatakan bahwa itu bukan cara dandan perempuan pada zaman itu yang wajar, saudara. Jadi kemungkinan besar inilah Maria Magdalena itu, saudara. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 27 itu. Di mana Yesus satu hari pergi ke rumah orang Farisi dan makan di sana. Diceritakan lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan berdosa. Lalu air matanya bercucuran, ya, lalu mencuci kaki Yesus. Lalu dengan rambutnya dia bersihkan, lalu dengan mulutnya dia mencium kaki Tuhan Yesus. Ada penafsir mengatakan inilah Maria Magdalena itu, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan siapakah Maria Magdalena ini, saudara. Perempuan yang gak benar kira-kira gitu, saudara ya. Tapi oleh karena belas kasihan dari Tuhan Yesus, akhirnya dia disembuhkan, saudara. Akhirnya dia diselamatkan, dipulihkan daripada hidupnya dalam keberdosaannya. Sekarang dia mengikut Kristus dan mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Itu Maria Magdalena, saudara. Saya kira saudara, yang lebih mengerikan adalah daripada yang dialami oleh Maria Magdalena adalah setiap kita manusia yang dibelenggu oleh dosa, saudara. Betul tidak? Dan hari ini kita pun diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah dan belas kasihannya, saudara. Adakah hati kita juga tergerak untuk melayani Tuhan? Sebagai bentuk kita untuk mengucap syukur, membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maria Magdalena melakukannya itu, saudara. Orang yang kedua, saudara, yang dicatat di sini saya mau sorot adalah siapa? Yohana. Dikatakan dia adalah istri dari Kusa. Kusa itu siapa? Bendahara Herodes, saudara. Ya, jadi ada penafsir mengatakan, misalnya Matthew Henry berkata bahwa ia pernah menjadi istrinya atau sekarang dia sudah menjadi janda, saudara. Ya, tapi karena wanita yang berada istri dari seorang pejabat, saudara, yang pada saat itu disebut sebagai epitropos, saudara. Seorang pejabat yang mengawasi dan memelihara kebutuhan dan kepentingan keuangan seorang raja. Bendahara lah kira-kira, saudara, seperti itu. Berarti Yohana ini bukan orang sembarangan, betul enggak? Dia kaya, saudara ya. Dia berpendidikan, berkedudukan tinggi, saudara. Istri dari seorang pejabat, namun sekarang dia mengikuti Kristus. Dan dengan kekayaannya itu dia mensupport, mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan di Alkitab katakan masih ada beberapa perempuan yang lain, saudara. Sangat menarik ya, saudara ya. Bahwa di dalam budaya tradisi orang Yahudi, perempuan atau wanita itu tidak dianggap, diremehkan, saudara. Atau mungkin dianggap sebagai masyarakat kelas 2, saudara. Mereka tidak boleh tampil di depan umum, apalagi ngajar, oh itu nggak boleh, saudara. Dan para wanita itu menyadari keadaan seperti itu, namun mereka tetap punya hati untuk melayani Tuhan Yesus. Mereka tidak mencari alasan, berargumentasi, membenarkan diri begitu ya, rasionalisasi. Ya kan memang kita tidak dibolehkan, kita melayani di depan umum dan sebagainya. Ya udah nggak usah melayani bersama Yesus. Tidak, saudara. Mereka menemukan cara yang dapat mereka lakukan untuk melayani. Yaitu melalui uang yang diberikan mendukung pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Tidak semua pelayanan harus selalu berdiri di depan, kan begitu, saudara ya. Para wanita ini melayani Tuhan Yesus di belakang layar, saudara. Tetapi kita tahu bahwa apa yang para wanita ini lakukan itu sangat berarti bagi pelayanan Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus dan murid-murid tidak perlu pusing lagi soal keuangan. Betul ya? Karena ada para wanita ini selalu mendukung, saudara.
Memang saudara ya, dalam sebuah gereja ya, kadang-kadang kalau kita mau adakan kegiatan ya, ibu-ibu mesti diajak saudara ya. Mau rekreasi kah, mau jalan pagi kah, mau apa ya, ibu-ibu harus diajak saudara. Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada makanan saudara. Ibu-ibu diajak, makanan banyak, snacknya banyak, macam-macam pasti ada saudara ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu hal yang pertama saudara. Bahwa para perempuan itu melayani Kristus dengan latar belakang yang berbeda, tetapi oleh karena kasih Kristus yang menyatukan mereka, sehingga memberikan mereka sebuah hati untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua saudara yang dapat kita lihat dari teks ini adalah bahwa para wanita perempuan itu melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Berbeda latar belakang, tetap mereka bersehati melayani Tuhan. Yang kedua adalah bahwa mereka dalam keperbedaan latar belakang itu, status kedudukan, tapi mereka melayani Tuhan dengan satu hal yang sama, yaitu melalui kekayaan mereka masing-masing diberikan kepada Tuhan. Saya kira tema ini yang mau kita sorot hari ini, betul tidak saudara? Melayani Tuhan dengan kekayaan kita saudara. Oh saudara yang kekasih, tadi saya sudah mengatakan bahwa para wanita itu tidak mencari alasan untuk tidak melayani Tuhan. Meskipun pada saat itu sangat pufangbian gitu kan ya. Perempuan harus menonjolkan diri dan melakukan sesuatu di depan umum. Tapi mereka melakukan sesuai dengan porsi yang mereka bisa lakukan, yaitu dengan uang mereka saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang uang, kekayaan, saya kira kita semua mengerti lah bagian ini dengan baik ya. Semua kita suka uang kan begitu saudara ya. Tapi bagaimanakah kita memakai uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan saudara. Ya, beberapa kalimat ini mungkin saudara pernah dengar lah ya. 金钱能使鬼推磨 gitu kan ya. 切美买不了人的心. Jadi diterjemahkan secara hurufiah begini, uang bisa membuat hantu gitu kan untuk menggiling gitu loh. Batu gilingan itu ya, menggiling keluarlah apa itu susu kacang begitu saudara ya. Uang loh bisa suruh iblis atau hantu untuk melakukan sesuatu. Ya, itu kata-kata pepatah dari orang-orang Tiongkok begitu saudara. Dari sini kita melihat, woi, uang sangat berkuasa gitu kan ya. Uang sangat hebat saudara. Tapi saudara ada juga kalimat seperti ini, ya, 金钱不是万能. Uang bukan segala-galanya. Ya, 但没有钱万万不能. Tapi kalau enggak ada uang, banyak hal jadi mustahil saudara. Kita setuju ya saudara ya? Bahwa uang itu bukan segalanya, tapi tanpa uang ada banyak hal tidak bisa dikerjakan. Uang bukan yang terpenting dalam sebuah pelayanan, tapi pelayanan tanpa uang susah geraknya saudara. Susah untuk melakukan perluasan pekerjaan Tuhan. Berarti tetap membutuhkan uang untuk mendukung, mensupport pekerjaan Tuhan. Kan begitu saudara. Gereja tidak bisa berjalan kalau tidak ada uang di dalamnya saudara. Betul ya. Meskipun itu bukan yang terpenting saudara. Tiap bulan gereja kan ada pengeluaran gitu kan ya. Ya, ada tunjangan hidup, ada gaji yang harus dibayar karyawan dan sebagainya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah kita punya konsep yang benar tentang uang ini saudara. Saya kira teologi reform sangat menekankan hal-hal seperti ini saudara. Pertama mengatakan bahwa kekayaan adalah anugerah Tuhan, Allah adalah pemilik dari segala sesuatu. Amin. Bahwa semua yang kita miliki hari ini saudara, itu adalah yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola saudara. Itu bukan milik kita. Itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik-baik. Karena semua itu berasal daripada Tuhan. Maka tadi beberapa ayat yang dibacakan sangat indah betul saudara ya. Jangan pernah berkata bahwa itu adalah kekuatanku untuk mendapatkannya. Saudara, kekayaan yang hari ini kau miliki, uang yang kau miliki adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Untuk itu saudara kita harus punya sikap hati yang benar terhadap kekayaan saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang cinta uang. Kita harus tahu bagaimana mempergunakan uang kita di dalam kemurahan hati kita, di dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Sekali lagi teologi reform menekankan begini, bahwa kekayaan materi bukanlah sumber kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Jadi kita melihat uang itu bukanlah tujuan, tapi uang adalah sebuah alat yang Tuhan pakai untuk meluaskan kerajaannya.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, kita mau melihat mengapakah kita harus memberikan kekayaan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dua kalimat dari Tuhan Yesus saya kira yang sangat kita kenal untuk itu kita mau lihat bersama-sama saudara. Sekaligus ini menjadi sebuah peringatan buat kita di dalam kita, sikap kita terhadap uang dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalimat yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-6 saudara. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada saudara. Ini kalimat sudah kita hafal betul tidak saudara? Yesus berkata dalam pengajaran di khotbah di bukit, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebenarnya kalau kita baca mulai dari ayat 19 saudara, lebih membuat kita mengerti apa maksud Tuhan dari kalimat ini saudara. Ayat 19 Matius pasal 6 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baru ayat yang kita baca ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Apa maksudnya? Saya kira jelas bahwa Yesus dengan kalimat ini bukan berarti pertama bahwa kita tidak usah bekerja untuk mencari uang. Saya kira bukan itu saudara. Ya. Kalau itu artinya maka orang malas yang paling suka dengan ayat ini kan gitu kan ya. Ya santai-santai aja hidup gitu kan ya. Enggak usah kerja keras gitu kan ya. Oh tidak saudara. Kita dipanggil untuk mengusahakan merawat bumi ini kan begitu saudara. Ada mandat budaya di sana bahwa kita sebagai orang dipanggil oleh Tuhan, selamatkan Tuhan harus bekerja saudara. Untuk kehidupan kita. Betul enggak saudara? Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam Korintus, dalam suratnya. Siapa yang tidak bekerja jangan makan. Saudara ya, keras tuh kalimatnya. Betul ya saudara ya? Tapi saudara hari ini perhatikan gak banyak orang yang kerja gak keluar keringat. Tapi makan keringatan. Ya. Bukan berarti kalau kamu makan keringatan gak kerja. Bukan maksud itu saudara ya. Saudara artinya kita harus bekerja keras sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan saudara. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi Yesus berkata jangan kumpulkan harta di bumi bukan berarti jangan kerja cari uang. Itu harus dilakukan saudara. Tidak juga berarti begini, kalau gitu orang Kristen tidak boleh kaya. Enggak juga saudara ya. Maka seringkali kita harus hati-hati kalau kita bicara tentang kekayaan, ya harta milik dan sebagainya. Ya, padahal di dalam Alkitab kalau kita melihat saudara ya, Kristus mengajar bicara tentang uang. Itu begitu banyak saudara. Kalau saudara mau cari ayat-ayatnya di dalam kitab suci saudara. Saya coba temukan saudara ya. Di dalam Alkitab bicara tentang doa itu sekitar ada 107 ayat. Tentang doa. Tentang iman 244 ayat saudara. Tentang kasih ada 532 ayat. Saya mau tanya. Bicara tentang uang dan kekayaan harta milik ada berapa ayat? 2350 ayat. Banyak loh saudara. Ya. Berarti orang Kristen boleh kaya kan gitu kan ya. Cuma bagaimana cara jadi kaya itu yang penting saudara ya. Banyak bicara tentang keuangan, tentang harta milik saudara. Mengapa saudara? Karena seringkali karena harta milik inilah yang akhirnya menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Bahkan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, hancurkan hubungan kita dengan sesama. Betul gak saudara? Hari ini kita boleh coba lihat. Ada banyak persaudaraan hancur karena uang. Karena harta, karena warisan saudara. Betul? Jadi Alkitab mencatat ini begitu banyak punya maksudnya saudara. Artinya mari kita punya konsep yang benar. Ya, respon yang benar terhadap kekayaan dan harta milik ini saudara. Maka Yesus berkata salah satunya bagian ini yang kecil saudara. Yesus berkata jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat, ya karat menghancurkan, pencuri, nyolong saudara mengambilnya.
Tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Dalam Alkitab kita juga melihat ada begitu banyak orang yang kaya raya, saudara, pada zaman itu. Jadi orang Kristen boleh kaya, saudara. Ya, itu berkat daripada Tuhan, saudara. Jadi apa artinya, saudara? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Artinya begini, bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri, saudara. Kita mengumpulkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri. Dan yang kedua artinya adalah bahwa janganlah kita mengumpulkan kekayaan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya untuk memuaskan diri kita, egois untuk diri kita sendiri, saudara. Itu artinya. Sering kekasih, kekayaan tidak pernah menjadi goal, saudara. Tidak pernah menjadi ending. Tidak pernah menjadi sebuah tujuan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan harta milik itu selalu menjadi alat, saudara. Alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Alat yang dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tidak boleh menjadikan kekayaan itu sebagai sebuah tujuan, saudara. Tujuan akhir, tidak boleh. Kemuliaan Tuhan, Tuhan sendiri itulah yang harus menjadi ending. Ya, goal, tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, saudara. Semua itu hanyalah alat, saudara. Maka Yesus berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi ini. Rusak, hilang. Amsal mengatakan uang itu seperti ada sayap, saudara. Ya, hari ini ada di kantongmu, besok mungkin udah terbang kemana, saudara. Maka Yesus mengatakan begini, kumpulkanlah hartamu di sorga. Bagaimanakah kita kumpulkan harta di sorga, saudara? Enggak bisa m-banking, saudara. Enggak bisa transfer, saudara. Yaitu melalui apa? Melalui dengan engkau mempergunakan uangmu bagi kerajaan Tuhan. Dengan mempergunakan kekayaanmu untuk membantu mereka di dalam kesulitan atas nama Tuhan. Menunjukkan kemurahan hatimu kepada mereka yang di dalam kesulitan, saudara. Kadang-kadang saya kira kita harus berpikir, saudara. Di hadapan Tuhan orang yang kaya itu seperti apa, saudara? Mungkin sangat berbeda dengan ada di dalam benak kita, saudara. Betul nggak? Di hadapan Tuhan orang yang kaya adalah Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang ada padamu sekarang. Seberapa banyak yang kau simpan hari ini. Di dalam kantongmu, di dalam rekeningmu. Saya kira tidak. Di hadapan Tuhan orang yang kaya adalah seberapa engkau memberi kepada kerajaan Tuhan. Seberapa banyak engkau memberi dalam menolong orang yang lain, saudara. Itu kekayaan orang yang kaya di hadapan Tuhan, saudara. Waktu kami masih tinggal di Malang, saudara ya. Waktu masa pandemi yang hebat-hebatnya, saudara. Kami bertemu dengan seorang ibu. Dia sangat mengasihi Tuhan, saudara. Dia hidup pas-pasan, saudara. Kehidupannya adalah dengan menjual nasi kotak di pinggir jalan, saudara. Ya, dengan sepeda, ya, sepeda motor, ya. Lalu ya disitulah dia menjual, saudara. Kami juga sering beli di sana, saudara. Karena sering lewat begitu kan ya. Dan murah, saudara. Berarti kehidupannya ya enggak kaya gitu kan ya. Biasa-biasa aja. Ya. Untuk melanjutkan kehidupannya dia dengan jual nasi kotak di pinggir jalan, saudara. Tapi tak kala kami ngobrol dengan dia, saudara, ada satu hal yang membuat kami cukup kaget. Apa yang dia lakukan, saudara? Setiap Kamis. Ya, enggak tahu kenapa dia pilih Kamis, saudara ya. Setiap Kamis dia mempersiapkan 30 kotak nasi. Untuk dibagikan secara gratis kepada apa itu loh, tukang ojek gitu ya, Grab ojek motor, saudara. Tiap Kamis, saudara, berarti tiap minggu 30 kotak, saudara. Saya pikir wah dia sendiri aja udah sulit kan gitu ya. Tiap hari dia jual nasi kotak, untungnya berapa, saudara? Tapi ada satu hal yang membuat saya terkagum, kemurahan hatinya, saudara. Berarti dia melihat ada orang yang lebih sulit daripada dia dan dia dapat menolong. Membuatkan nasi kotak, dibagi gratis tiap Kamis 30 kotak, saudara. Ini orang kaya di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin simpanannya tidak banyak. Bahkan dia harus berjuang untuk hidup hari lepas hari. Tapi hatinya itu, saudara, sangat luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata begini, karena di mana hatimu berada, di situ juga, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada.
Matthew Henry menjelaskan kalimat ini seperti ini. Bahwa nilai sesuatu harga di mana itu ada, disitulah cinta, perasaanmu, perhatianmu, pikiranmu ada. Saudara. Kalau hartamu di situ, ya, kalau hartamu ada di sorga, maka hatimu akan ada di sana, saudara. Dan engkau akan memikirkan hal itu, saudara. Dan sekaligus itu yang akan mempengaruhi bagaimana engkau hidup di dalam sukacita ataukah di dalam kekhawatiran, saudara. Tak kala seseorang menganggap kekayaan di dunia sebagai harta yang paling penting, maka harta itu akan berada tinggal di dalam hatinya dan menjadi pusat kehidupannya, saudara. Dan kemudian hati itu akan selalu terpikat oleh harta tersebut, saudara. Padahal kita tahu bahwa hati harusnya menjadi tempat di mana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukanlah di mana harta menduduki di sana. Amsal mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, betul? Karena dari situlah terpancar kehidupan. 4:23 saudara Amsal. Hatimu harusnya Tuhan yang bertata di sana. Bukan tahta dunia ini, saudara. Tuhan sang pencipta yang sang pemberi berkat, itulah yang harus menjadi raja dan berotoritas di dalam hatimu, saudara. Maka kalau hartamu di situ, maka hatimu akan di sana. Tak kala hartamu ada di dalam kerajaan surga, maka hatimu akan ada di sana, saudara. Itu yang Tuhan Yesus mau maksudkan kepada kita, saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengapa hari ini kita mau memakai persembahan uang kita untuk melayani Tuhan? Karena dengan kita melakukannya, saudara, maka sebenarnya hati kita selalu tertuju kepada pekerjaan Tuhan. Hati kita selalu memikirkan pekerjaan Tuhan. Karena disitulah kita memberikan harta kekayaan kita. Karena disitulah hati kita ada, saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Mengapa kita harus memberikan kekayaan persembahan dalam bentuk materi untuk pekerjaan Tuhan. Jelas, saudara, di situ kita mengagungkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Dan harta kekayaan hanya sebuah alat yang dipakai Tuhan bagi kerajaannya. Maka dengan demikian, saudara, saya percaya kita akan terhindar dari ketamakan, saudara. Karena uang sudah bukan menjadi tujuan akhir. Itu hanyalah alat. Kita akan terhindar dari jebakan materialisme, saudara. Mengukur segala sesuatu dengan barang, dengan materi, dengan uang, saudara. Bahkan saudara, kita akan terhindar dari hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Karena hati kita tidak terpikat, tidak terikat, tidak terbelenggu oleh harta kekayaan. Kita sudah belajar untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan disitulah hati kita berada, saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara, yang terakhir, saya melanjutkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Seringkali kita membaca kalam ini, Mamon, wah langsung, wah ini dewa, ilah gitu kan, saudara. Sebenarnya, saudara, ya, William Barclay menjelaskan begini, sebenarnya istilah Mamon itu, ya, itu artinya milik secara materi, saudara, material possession. Ya, jadi bukanlah sesuatu kata yang negatif, saudara. Jadi pemilikan secara materi, arti dari kata Mamon. Lalu, saudara, terus berkembang lagi, saudara, arti dari mamon itu bisa diartikan to entrust, saudara. Mempercayakan, weituo gitu kan, mempercayakan. Jadi seperti kita mempercayakan uang kita ke seseorang atau mempercayakan uang kita di bank gitu ya, atau menabung. Nah, itu bisa dijelaskan dengan istilah mamon, saudara. Namun, saudara, akhirnya lama kelamaan, saudara, konsep terus berkembang. Akhirnya mamon bukan lagi sesuatu yang dipercayakan, tetapi menjadi sesuatu yang dipercayai, saudara. Yang awalnya adalah weituo, terus berkembang menjadi jituo.
yang dipercaya, yang diandalkan saudara. Saudara bayangkan ya, betapa uang itu, mammon itu begitu berbahaya saudara. Tanpa kita hati-hati saudara, waspada, pada akhirnya saudara, kita percaya uang. Kita mempercayakan diri kita kepada uang saudara. Kita mengandalkan segala sesuatunya kepada uang saudara. Dan pada akhirnya saudara, mammon ditulis dalam huruf besar. Mammon menjadi berhala, menjadi dewa, menjadi ilah di dalam hati kita. Menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Disitulah berbahaya yang luar biasa saudara. Maka Yesus dengan tegas memperingatkan kepada kita apa? Bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mammon saudara. Namun di lain pihak saudara, pada bagian ini saya juga ingin menekankan begini. Lihat ya, betapa mammon itu, uang kekayaan itu sesuatu yang sangat hebat saudara. Sekaligus sangat berbahaya sehingga Yesus memperbandingkannya Tuhan dengan mammon. Wah saudara, harusnya tidak ada sesuatu yang bisa diperbandingkan dengan Tuhan kan begitu. Tapi Yesus coba ingin memperingati kita. Sampai dia harus membandingkan itu saudara. Harus ada cuma satu pilihan saudara. Tidak bisa dua-duanya. Maka saudara ingat dalam sebuah kisah di dalam Alkitab, Lukas dicatat, saudara mencatat seorang anak muda datang kepada Kristus saudara, lari siang orang bolong, seorang pejabat, mungkin seorang Farisi, salah satu anggota Sanhedrin begitu saudara ya. Dari keluarga baik-baik, bersungkur di depan kaki Yesus, di depan orang banyak loh saudara. Bertanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya dapat hidup yang kekal? Singkat ceritanya saudara ya, akhirnya Yesus berkata apa? Jual semua hartamu, ikut aku. Maka kau akan ada harga di surga. Endingnya seperti apa? Dia pergi dengan susah hati. Karena apa? Kekayaannya banyak saudara. Nah itu salah satu contoh saudara. Dia mau kekayaannya, juga mau hidup kekal. Tidak bisa saudara. Salah satu saudara. Namun tidak berarti bahwa engkau dapat hidup yang kekal, udah kamu hidup miskin aja, nggak usah kerja. Enggak begitu saudara. Masalah di sini adalah prioritas. Betul nggak? Siapakah yang menjadi prioritas di dalam hidup kamu saudara? Maka Yesus memperingati kita. Engkau tidak bisa sekaligus menyembah Allah. Melayani Tuhan juga sekaligus menyembah mammon. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tak kala kita belajar memberi uang kekayaan kita untuk pekerjaan Tuhan. Di situ menolong kita saudara. Menyadarkan kita sesadar-sadarnya bahwa hanya Tuhanlah yang saya layani. Hanya Tuhanlah yang saya sembah. Uang kekayaan hanyalah sebuah instrumen. Hanya sebuah alat di mana saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu tujuannya sangat baik. Untuk menolong kita saudara. Sehingga hati kita tidak terpaut. Hati kita tidak menyembah. Melayani uang atau mammon itu saudara. Kita disadarkan, kita dimengertikan dengan konsep yang benar itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, layanilah Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu saudara. Hal yang terakhir saudara saya kira yang sangat menarik saya ingin coba lihat bagian perikop ini adalah begini. Bahwa Yesus Kristus, dia begitu sederhana, begitu rendah hati saudara. Begitu bersedia di dalam kekurangannya itu untuk dibantu oleh para wanita ini saudara. Saya coba berpikir gini saudara. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki makan kenyang. Apa Yesus masih butuh bantuan logistik dari para wanita itu? Tanggap maksud saya? Yesus sanggup melakukan mujizat loh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Justru di sini saya melihat ada sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bahwa dia bersedia merendahkan dirinya saudara. Di dalam kekurangannya itu biarkan orang lain membantu saudara. Saya belajar 2 hal di sini saudara. Yang pertama adalah begini, bahwa jika hari ini kita boleh dengan uang kita untuk membantu pekerjaan Tuhan,
Saudara, itu adalah anugerah, itu adalah kesempatan yang Kristus beri kepada kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Dia. Yesus boleh tidak mau uangmu. Karena Dia Maha Kuasa, saudara. Jadi hari ini kalau saudara kaya, banyak memberi kepada Tuhan, lihatlah itu sebagai satu ucapan syukur, saudara. Jangan pernah merasa sombong, merasa hebat, saudara. Tangga maksud saya ya. Itu anugerah, itu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh melayani, saudara. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, saya belajar satu hal apa? Jikalau hari ini kita dalam kesulitan, kesusahan, saudara, jangan seolah-olah semua baik-baik saja, saudara. Kalau memang ada keperluan seperti itu, bicaralah dengan seseorang. Bicaralah dengan gembalamu, dengan hamba Tuhan. Minta didoakan. Betul tidak, saudara? Enggak usah hidup di dalam kepalsuan begitu. Seolah-olah semua oke, semua baik. Gitu kan ya. Padahal susah setengah mati, saudara. Keberadaan gereja Tuhan di dalam persekutuan satu dengan yang lain, disitulah maknanya, saudara. Saling membantu, saling memperhatikan, saudara. Maka kalau ada saudara jemaat Tuhan yang dalam kesulitan dan saudara diberkati, bantulah dia. Betul tidak, saudara? Di lain pihak, saudara yang dalam kesulitan, kekurangan, jangan pernah merasa minder. Apalagi akhirnya meninggalkan gereja Tuhan. Saya temukan beberapa zaman seperti itu. Ya, kehilangan pekerjaan, nggak pernah nongol lagi di gereja ibadah. Lalu saya besuk, kenapa? Nggak ada duit. Loh, masih ada dong bensin buat apa naik motor ke iya, tapi nggak ada kerjaan. Loh, kok jadi pikirnya jadi aneh, betul nggak, saudara? Justru dalam keadaan seperti itu harus lebih dekat kepada Tuhan. Betul nggak, saudara? Dan share-lah, open-lah. Maka perlu membangun persekutuan hubungan yang baik di dalam keluarga Tuhan. Dalam gereja Tuhan. Karena kalau engkau tidak open, tidak ngomong, kan orang tidak tahu. Betul nggak, saudara? Beberapa bulan lalu ada satu jemaat komplain, saudara. Dia bilang, ibu saya sudah sakit 3 minggu. Nggak ada yang datang besukin. Kita semua kaget, saudara. Karena apa? Nggak dapat kabar itu, saudara. Nggak tahu ada berita seperti itu. Dia juga nggak ngomong sama jemaat. Dia juga nggak telepon ke gereja, ke TU atau ke hamba Tuhan. Nggak, saudara. Dalam hati saya pikir, dia pikir kita maha tahu. Ya, jadi tahu benar tuh. Setiap jemaat tuh ada masalah ini gitu. Tanpa ngomong. Ya nggak bisa lah, saudara. Yesus Kristus, dia merendahkan diri. Dia bahkan menaruh dirinya mau ditolong oleh orang-orang seperti itu, saudara. Rasul Paulus berkata begini, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, saudara. Ini kalimat luar biasa, saudara. Belajar seperti Kristus. Ya, jikalau hari ini Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan, mari memberi untuk pekerjaan Tuhan, menolong mereka yang dalam kesulitan. Jikalau hari ini Tuhan memberi engkau pas-pasan, sama juga, saudara. Jangan tunggu saya harus kaya raya dulu, saya baru memberi, saya baru membantu. Tidak, saudara. Karena tak kala kita memberi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan ingat apa yang kau lakukan. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati. Amin. Kita sering dengar bahwa hari ini ada 3D kita boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. D pertama adalah doa. Betul, saudara ya. D yang kedua adalah daya, ambil bagian. D yang ketiga adalah dana, saudara. Setiap kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda. Tapi mari kita lakukan, ya kita gawe dengan sepenuh hati sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mau, saudara? Berikan kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Ambil bagian di dalam kesulitan, kesusahan daripada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu untuk meresponi firman ini. Ku persembahkan hidupku. Ini aku semua milikku.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jemaat, saya undang berdiri, kita nyanyikan dari awal. Ini aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiam diri saudara di hadapan Tuhan. Adakah kita mensyukuri atas segala harta milik yang Tuhan percayakan kepada kita? Adakah kita bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan
untuk berkat-berkat yang dicurahkan di dalam hidup kita. Berkat materi hanyalah salah satu bagian dalam hidup kita. Ada begitu banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan terus limpahkan di dalam hidup kita. Adakah kita mensyukurinya? Adakah hari ini kita mempunyai konsep respon yang benar terhadap uang kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Adakah kita mempunyai hati yang bermurah untuk ikut ambil bagian dalam persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan dengan uang kita? Atau dengan uang kita membantu mereka yang di dalam kesulitan dan kesusahan? Janganlah hatimu terikat oleh uang dan kekayaan. Uang dan kekayaan hanyalah alat di tangan Tuhan. Hanyalah instrumen. Kemuliaan Tuhan harusnya itu menjadi tujuan dari akhir segala sesuatu. Hari ini sudahkah engkau juga sudah bekerja keras dengan kesempatan, kekuatan yang sudah beri? Mari kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Jika hidupmu engkau berikan kepada Tuhan, apalagi harta kekayaan yang Tuhan titipkan. Ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Ambil bagian dalam pekerjaan misi, dalam pekerjaan penginjilan, pelayanan, maupun dalam segala bentuk aksi sosial yang lain. Supaya engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Maukah saudara melakukannya? Bapa, engkau melihat setiap kami yang ada di depan engkau. Kami mensyukuri atas hidup yang Tuhan sudah beri. Bahkan untuk harta milik yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jikalau hari-hari yang kami lalui hanyalah semata-mata untuk bagaimana bertambah kaya. Mencari uang dan melupakan hal-hal rohani yang lain. Ampunilah kami Tuhan jikalau hati kami terikat oleh harta kekayaan dunia ini. Padahal semua itu adalah sementara, hanyalah alat di tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, celikkan mata kami. Supaya kami juga belajar untuk memberi persembahan, mendukung pelayanan Tuhan. Pekerjaan misi Tuhan, menolong mereka yang dalam kesulitan dengan harta milik kami. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena disitulah kami akan menikmati anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Biar mereka menjadi kaya di dalam kemurahan. Kaya di dalam kasih kepada sesama. Menjadi kaya di dalam mereka memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati.